Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen mutu pendidikan dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana pengertian mutu sendiri itu sebenarnya mutu tidak mudah untuk didefinisikan secara konkret. Namun apabila termutu dilihat dari segi etimologi adalah menunjukkan pada nilai dari suatu barang atau jasa. Menurut Davis, mendefinisikan mutu secara terminologis sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi dan melebihi harapan. Dengan begitu, mutu dapat diartikan sebagai keadaan yang sesuai dengan melebihi harapan pelanggan untuk memperoleh sebuah kepuasan. Karakteristik jasa atau barang bermutu. Apabila sudah memahami tentang konsep mutu, maka perlu untuk menelaah tentang karakteristik jasa atau barang yang akan ditawarkan. Pertama, yang perlu ditawarkan adalah bentuk produk atau output dari suatu sistem itu sendiri. Output atau produk harus jelas sesuai dengan keinginannya. Yang selanjutnya terkait mutu manajemen pendidikan. Mutu manajemen pendidikan dapat dilihat dari setiap level proses, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pendidikan menjadi suatu kesatuan utuh yang dilakukan sebaik mungkin secara terus-menerus. Dari awal sudah dimulai dengan benar, menghadiri kesalahan, cermat dan menghindari kesalahan, cermat dan memberikan pelayanan dan memuaskan kepada customer. Untuk merealisasikan sistem manajemen yang bermutu, Deming mengembangkan prinsip manajemen yang terkenal dengan 14 butir prinsip manajemen, diantaranya yakni 1. Ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk jasa dengan tujuan menjadi lebih kompetitif dan tetap dalam bisnis serta memberikan lapangan kerja. Yang nomor 2, adopsi filosofi baru bahwa lingkungan selalu berubah dan berimplikasi pada perubahan organisasi dan menjadi tanggung jawab pemimpin untuk menjadi pelopor perubahan. Yang nomor 3, hentikan ketergantungan pada inspeksi massal atau memperoleh mutu. Yang nomor 4, akhiri kebiasaan bisnis hanya berdasarkan harga, sebaliknya meminimalkan biaya lokal. Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standarisasi penilaian terhadap mutu. Standar mutu ialah panduan sifat-sifat barang atau jasa termasuk sistem manajemennya yang relatif stabilis dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Menurut Salis, mengungkapkan bahwa standar mutu dapat dilihat dari 2 faktor, yakni standar produk dan jasa, standar untuk pelanggan. Pada tahun 2005, Bakir memaparkan standar sekolah baik yang bermutu, diantaranya yaitu administrasi dan jajaran serta guru-guru adalah para profesional yang handal. Tersedia kurikulum yang luas bagi seluruh siswa, memiliki filosofi yang selalu dikomunikasikan bahwa seluruh anak dapat belajar dengan harapan yang tinggi, iklim yang baik untuk belajar, aman, bersih, memperdulikan, dan terorganisasi dengan baik, suatu sistem penilaian berkelanjutan yang didukung supervisi. Manajemen mutu pendidikan adalah upaya manajemen pendidikan yang telah ditetapkan standarisasi sistem pendidikannya berdasarkan penilaian mutu. Manajemen mutu pendidikan fokusnya pada output dan proses pendidikan yang mengarah
input pendidikan. Di antaranya komponennya yaitu mutu lulusan sebagai hasil pendidikan, mutu pendidik dan tenaga pendidikan, mutu sarpras, mutu isi, mutu proses, mutu pengelolaan, mutu pembiayaan, dan mutu penilaian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.